Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Eni Reptinisi, STP, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika 1, dan teman-teman kelas 11 3A 15 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Baik, pada hari ini saya Cucu Cahyati sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi hari ini. Topik yang akan kita bahas mengenai data berkala atau time series. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu Sobarudin Saputra dengan NIM 11 200184, Irlia Oktavianisa dengan NIM 11 2032, Cucu Cahyati dengan NIM 11 200261, Yana Sapitri dengan NIM 11 200311, dan Indah Beriani dengan NIM 11 200263. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Irlia Oktavianisa. Pengertian data berkala. Data berkala atau time series adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Waktu yang digunakan dapat berupa minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Dengan demikian, data berkala berhubungan dengan data statistik yang dicatat dan diselidiki dalam batas-batas atau interval waktu tertentu, seperti penjualan, harga, persediaan, produksi, dan tenaga kerja. Analisis data berkala. Analisis data berkala adalah analisis yang menerangkan dan mengukur berbagai perubahan atau perkembangan data selama satu periode. Pada umumnya, perubahan yang terjadi dalam data statistik dalam sederetan waktu tertentu dapat berbentuk tren sekuler, variasi musim, dan variasi residu yang disebut komponen data berkala. Komponen data berkala ada 4 jenis. Yang pertama, tren sekuler, yaitu gerakan yang berjangka panjang, lamban, seolah-olah alun ombak dan berkecenderungan menuju ke satu arah menaik atau menurun. Yang kedua, variasi musim, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Yang ketiga, variasi siklis, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agar lebih tidak teratur. Yang keempat, yaitu variasi random atau residu, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Penentuan tren. Yang pertama, metode tangan bebas atau freehand. Metode tangan bebas merupakan metode yang sangat sederhana serta tidak memerlukan perhitungan-perhitungan. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode tangan bebas ialah sebagai berikut. Yang pertama, data dari hasil pengamatan digambarkan ke dalam suatu diagram atau disebut diagram pencar. Yang kedua, pada diagram pencar tersebut ditarik garis lurus secara bebas. Arah garisnya sesuai dengan letak titik-titiknya. Metode setengah rata-rata atau semi-average. Penentuan tren dengan metode setengah rata-rata adalah dengan mencari rata-rata data yang ada. Setelah data tersebut ada, kemudian dibagi menjadi dua bagian. Contoh soalnya, nilai penjualan bersih selama 10 tahun dari sebuah perusahaan roti diberikan sebagai berikut. Ini tabelnya dari tahun 1989 sampai 1998. Buatlah nilai-nilai trennya dan gambarlah garis trennya. Baik, langsung aja ke penyelesaiannya. Dan untuk mempermudah perhitungan, dibuatkan tabel seperti berikut. Tahun 1989 penjualan bersihnya 176, semi totalnya tidak ada, setengah rata-ratanya tidak ada. Tahun 1990 penjualan bersihnya 170, semi totalnya tidak ada, setengah rata-ratanya tidak ada. Tahun 1991 penjualan bersihnya 182, semi totalnya 930, setengah rata-ratanya 186. Tahun 1992 penjualan bersihnya 197. Tahun 1993 penjualan bersihnya 205. Tahun 1994
penjualan bersihnya 212, tahun 1995 penjualan bersihnya 236, tahun 1996 penjualan bersihnya 225, semi totalnya 1193, setengah rata-ratanya 238,6. Tahun 1997 penjualan bersihnya 250, tahun 1998 penjualan bersihnya 270. A. Nilai tren yang ada dalam tabel atau nilai setengah rata-rata adalah nilai tren untuk tahun 1991 dan 1996. Nilai-nilai tren untuk tahun-tahun yang lain dapat diperoleh melalui perhitungan berikut. 1. Kenaikan total tren dari tahun 1991 sampai tahun 1996 adalah 238,6 dikurangi 186, hasilnya 52,6. 2. Rata-rata kenaikan tren per tahun adalah 10,58. 10,58 itu dapat dari 52,6 dibagi 5, hasilnya 10,58. 3. Nilai-nilai tren untuk tahun-tahun bersangkutan. T89 sama dengan 186 dikurangi 2 dikali 10,52, hasilnya 164,96. T90 sama dengan 186 dikurangi 1 dikali 10,52, hasilnya 175,48. T91 sama dengan 186 dikurangi 0 dikali 10,52, hasilnya 186. T92 sama dengan 186 ditambah 1 dikali 10,52, hasilnya 196,52. T93 sama dengan 186 ditambah 2 dikali 10,52, hasilnya 207,04. T94 sama dengan 186 ditambah 3 dikali 10,52, hasilnya 217,56. T95 sama dengan 186 ditambah 4 dikali 10,52, hasilnya 228,8. T96 sama dengan 186 ditambah 5 dikali 10,52, hasilnya 238,6. T97 sama dengan 186 ditambah 6 dikali 10,52, hasilnya 249,12. T98 sama dengan 186 ditambah 7 dikali 10,52, hasilnya 259,64. Baik, ini dia yang B, yaitu gambar diagram pencar atau garis tren penjualan bersih sebuah perusahaan roti. Metode rata-rata bergerak atau moving average. Metode rata-rata disebut rata-rata bergerak jika setelah rata-rata dihitung, diikuti gerakan satu periode ke belakang. Metode rata-rata bergerak disebut juga rata-rata bergerak pusat, karena rata-rata bergerak diletakkan pada pusat dari periode yang digunakan. Berikut data produksi sabun cuci dari tahun 1987 sampai tahun 1993. Buatlah nilai tren dengan metode rata-rata bergerak dengan 3 tahun dan 5 tahun rata-rata bergerak, dan buatlah grafiknya. Untuk jumlah 3 tahun, jumlah produksi dari tahun 1987 dijumlahkan sampai dengan tahun 1989. Hasilnya yaitu 588,9. Kemudian, tahun 1988 dijumlahkan sampai tahun 1990. Hasilnya yaitu 616,3. Selanjutnya, tahun 1989 dijumlahkan sampai dengan tahun 1991. Jumlahnya yaitu 634,4. Terus tahun 1990 ditambahkan sampai dengan tahun 1992. Hasilnya yaitu 623,7. Dan yang terakhir tahun 1991 dijumlahkan sampai dengan tahun 1993. Hasilnya yaitu 633,8. Untuk jumlah 5 tahun, yaitu jumlah produksi tahun 1987
dijumlahkan sampai dengan tahun 1991. Hasilnya yaitu 1004,8. Selanjutnya, tahun 1988 jumlah produksinya ditambahkan sampai dengan tahun 1992, yaitu jumlahnya 1037,1. Dan yang terakhir yaitu tahun 1989 dijumlahkan sampai dengan tahun 1993 dengan jumlahnya yaitu 1055,2. Untuk menghitung rata-rata bergerak 3 tahun, caranya yaitu jumlah 3 tahun dibagi 3, yaitu 588,9 dibagi 3 hasilnya 196,3. Kemudian 616,3 dibagi 3 hasilnya 205,4. Selanjutnya 634,4 dibagi 3 hasilnya 211,5. Terus 623,7 dibagi 3 hasilnya 207,9. Dan yang terakhir 633,8 dibagi 3 yaitu 211,3. Untuk menghitung rata-rata bergerak 5 tahun, caranya yaitu jumlah 5 tahun dibagi 5, yaitu 1004,8 dibagi 5 hasilnya yaitu 200,96. Kemudian 1037,1 dibagi 5 hasilnya yaitu 207,42. Dan yang terakhir 1055,2 dibagi 5 hasilnya yaitu 211,4. Berikut ini adalah grafik kurva produksi sabun cuci dan rata-rata bergerak 3 tahun. Untuk menentukan perakiraan atau ramalan untuk tahun-tahun berikutnya dilakukan dengan menggeser angka dari rata-rata bergeraknya. Contoh sebagai berikut. Untuk tahun 1990 digunakan rata-rata bergerak tahun 1988. Untuk tahun 1991 digunakan rata-rata bergerak tahun 1989 dan seterusnya. Dalam tabel ditunjukkan sebagai berikut. Yang keempat, metode kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan least square. Metode kuadrat terkecil menganut prinsip bahwa garis yang paling sesuai untuk menggambarkan suatu data berkala adalah garis yang jumlah kuadrat dari selisih antara data tersebut dan garis trennya terkecil atau minimum. Sifat-sifat kuadrat terkecil adalah: yang pertama, dalam kurung Y dikurang Y sama dengan 0. Yang kedua, dalam kurung Y dikurang Y 2 sama dengan terkecil. Tren linear adalah tren yang variabel X-nya dalam kurung periode waktu berpangkat paling tinggi 1. Tren linear memiliki bentuk persamaan berupa persamaan garis lurus. Y sama dengan A plus BX. Keterangan: Y sama dengan data berkala atau nilai tren untuk periode tertentu. X sama dengan periode waktu dalam kurung hari, minggu, bulan, tahun. A sama dengan konstanta nilai Y jika X sama dengan 0. B sama dengan koefisien X kemiringan garis tren dalam kurung slope. Metode kuadrat terkecil dalam kurung least square. Persamaan trennya Y sama dengan A plus BX. Dengan metode kuadrat terkecil, nilai A dan B dari persamaan tren linear di atas ditentukan dengan rumus A sama dengan dan per N. B sama dengan per X kuadrat. Keterangan: Y sama dengan nilai data berkala, N sama dengan jumlah periode waktu, X sama dengan tahun kode. Tahun kode dalam kurung X memiliki nilai-nilai yang berbeda untuk jumlah tahun ganjil dan tahun genap. Untuk jumlah tahun ganjil dalam kurung N ganjil, nilai-nilai X-nya yaitu min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, dan seterusnya. Untuk jumlah tahun genap dalam kurung N genap, nilai-nilai X-nya adalah min 5, min 3, min 1, plus 1, plus 3, plus 5. Soal dari data berkala berikut ini, tentukan nilai A dan B dan buatlah trennya. Untuk N ganjil, pada tahun 1991 hasil penjualannya sebesar 170. Untuk 1992 sebesar 190, pada 1993 sebesar 225,
pada tahun 1994 sebesar 250, pada tahun 1995 sebesar 325. Untuk N genapnya pada tahun 1990 penjualannya sebesar 150, pada 1991 sebesar 170, pada 1992 sebesar 190, pada 1993 sebesar 225, pada tahun 1994 sebesar 250, pada tahun 1995 sebesar 325. Sayangnya yang pertama A untuk N ganjil. Pada tahun 1991 penjualan dalam kurung Y sebanyak 170, X-nya min 2, XY-nya min 340, X kuadratnya 4, trennya 158. Pada tahun 1992 penjualannya 190, X-nya min 1, XY-nya min 190, X kuadratnya 1, trennya 195. Pada tahun 1993 penjualannya 225, X-nya 0, XY-nya 0, X kuadratnya 0, trennya 232. Pada tahun 1994 penjualannya 250, X-nya plus 1, XY-nya 250, X kuadrat 1, trennya 269. Pada tahun 1995 penjualannya 325, X-nya plus 2, XY-nya 650, X kuadrat 4, trennya 306. Jumlah penjualan sebanyak 1160, X-nya 0, XY-nya 370, X kuadrat 10, trennya 1160. A sama dengan sigma Y per N sama dengan 1160 per 5 sama dengan 232. Untuk B-nya sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan 370 per 10 sama dengan 37. Persamaan garis tren yang bersangkutan adalah Y sama dengan 232 ditambah 37X. Perhitungan tren Y91 sama dengan 232 ditambah 37 min 2 sama dengan 158. Y92 ditambah 232 ditambah 37 min 1 sama dengan 195. Y93 sama dengan 232 ditambah 37 0 sama dengan 232. Y94 sama dengan 232 ditambah 37 plus 1 sama dengan 269. Y95 sama dengan 232 ditambah 37 plus 2 sama dengan 306. B untuk N genap tahun 1990 sampai 1995. Penjualan Y 150, 170, 190, 225, 250, 325, jumlahnya jadi 1310. Untuk X min 5, min 3, min 1, plus 1, plus 3, plus 5, jumlahnya 0. Untuk XY min 750, min 510, min 190, 225, 750, dan 1625, jadi jumlahnya 1150. Untuk X pangkat 2, 25, 9, 1, 1, 9, 25, jumlahnya 70. Tren 136,18, 169,04, 201,91, 234,76, 267,67, 300. A sama dengan sigma Y per N sama dengan 1310 per 6, jadi 218,33. B
Sigma XY per Sigma X pangkat 2 sama dengan 1150 per 70 jadi 16,43. Persamaan garis tren yang bersangkutan adalah Y sama dengan 218,33 ditambah 16,43X. Perhitungan tren adalah Y90 sama dengan 218,33 ditambah 16,43 min 5 sama dengan 136,18. Y91 sama dengan 218,33 ditambah 16,43 min 3 sama dengan 169,04. Y92 sama dengan 218,33 ditambah 16,43 min 1 sama dengan 210,91. Y93 sama dengan 218,33 ditambah 16,43 plus 1 sama dengan 234,76. Y94 sama dengan 218,33 ditambah 16,43 plus 3 sama dengan 267,62. Y95 sama dengan 218,33 ditambah 16,43 plus 5 sama dengan 2. Metode matematis. Persamaan trennya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Dengan metode matemas, nilai A dan B dari persamaan tren linear di atas ditentukan dengan menggunakan persamaan-persamaan normal berikut. Sigma Y sama dengan N kali A tambah B sigma X. Sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X pangkat 2. Penyelesaiannya adalah dengan menggunakan sistem persamaan linear dengan dua variabel. Pada sistem persamaan linear di atas, X merupakan tahun kode bagi tahun-tahun yang digunakan dalam data berkala tersebut, yaitu untuk tahun pertama nilai X sama dengan 0, untuk tahun kedua nilai X sama dengan 1, untuk tahun ketiga nilai X sama dengan 2, dan seterusnya. Variasi musim. Variasi musim dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu sebagai berikut. 1. Variasi musim spesifik seasonal. Variasi musim spesifik adalah variasi musim dalam jangka waktu 1 tahun. 2. Variasi musim berubah-ubah changing seasonal. Variasi musim berubah-ubah adalah variasi musim yang tidak tetap dari satu periode ke periode yang lain. 3. Variasi musim tipikal seasonal. Variasi musim tipikal adalah variasi musim rata-rata dalam jangka waktu yang agak lama. 4. Variasi musim tetap konstan seasonal. Variasi musim tetap adalah variasi musim yang tidak mengalami perubahan atau tidak berubah-ubah dalam setiap periode. 1. Metode rata-rata total. Metode rata-rata total menggunakan total nilai semester, kuartal, atau bulan sebagai dasar perhitungan. Langkah-langkah menggunakan metode rata-rata total ialah sebagai berikut. A. Menentukan jumlah nilai masing-masing semester, kuartal, atau bulan. B. Menentukan rata-rata jumlah tersebut. C. Menentukan persentase jumlah setiap semester, kuartal, atau bulan. 2. Metode rata-rata sederhana. Metode rata-rata sederhana menggunakan rata-rata semester, kuartal, atau bulan sebagai dasar perhitungan. Langkah-langkah menyelesaikan dengan metode rata-rata sederhana ialah sebagai berikut. Menentukan rata-rata setiap semester, kuartal, atau bulan, menentukan persentase total terhadap rata-rata, menentukan indeks musimnya. 3. Metode rasio terhadap tren. Metode rasio terhadap tren menggunakan nilai-nilai tren sebagai dasar perhitungan. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode rasio terhadap tren ialah sebagai berikut.
A. Menentukan persamaan tren tahunan dengan metode least square. B. Mengubah persamaan tren tahunan menjadi persamaan tren semester, kuartal, atau bulanan. C. Menentukan nilai-nilai tren untuk masing-masing semester, kuartal, atau bulanan. D. Menyatakan data berkalanya Y sebagai persentase terhadap nilai tren. E. Menentukan rata-rata setiap semester, kuartal, atau bulanan. F. Menentukan indeks musimnya. 4. Metode rasio rata-rata bergerak. Metode rasio rata-rata bergerak menggunakan rasio terhadap rata-rata bergerak terpusat sebagai dasar perhitungannya. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode rasio rata-rata bergerak ialah sebagai berikut. A. Menghitung rasio rata-rata bergerak terpusatnya. B. Merata-ratakan rasio rata-rata bergerak terpusatnya. C. Menghitung indeks musimnya. Demikian presentasi kelompok 5. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.